Jadi bukan Jedina aja, itu kan tim dari DKI. Ada berapa kuda ya total penerbangan tuh 12 kuda, tapi ada yang digabungkan dengan tim dari Yogyakarta juga. Nah, itu pakai patwal ya karena kan mau bawa makhluk hidup dan itu juga untuk kepentingan negara iya, provinsi juga iya. Jadi pakai patwal dan juga di sananya kesannya pun pakai pesawat kargo gitu. Itu gue deg-degan banget, dia pergi dari pagi baru nyampe ke Medannya tuh baru malam. Aisyah juga ikut deg-degan nungguin di sana bareng atlet-atlet lain, gue bareng istri gue juga pantau ke dokter hewannya, kan ada dokter hewan yang mendampingi juga, kemudian juga ada groomer yang mendampingi. Alhamdulillah semuanya aman, bahkan di antara semua kuda tuh Jedina termasuk yang paling tenang aja, cuek aja gitu, padahal kan pakai forklift gitu gitu diputar gitu. Itu kalau kudanya panik bisa lompat sebetulnya, tapi kan udah safety-nya juga diperhitungkan. Dan juga nyampe ke sana istirahat sebentar, kemudian dari kemarin udah seminggu lebih Aisyah tuh terus-terusan latihan di venue-nya. Hari ini sudah ada tanding untuk kelas dressage, alhamdulillah dapat kabar tim DKI itu dapat emas 1, perak 1. Nanti ada kelas perorangannya, tapi di kelas dressage Aisyah nggak ikut. Aisyahnya nanti di jumping, makin deg-degan gue, mudah-mudahan yang terbaik lah buat Aisyah bersama Jedina dan juga tim dari DKI. Ini Jedina sendiri kan udah di patwa, terus itu di dalam selama penerbangan ada yang mendampingi juga, ada yang mendampingi tapi nggak khusus kuda gue, jadi mendampingi khusus satu tim. Jadi si dokter hewannya, si groomernya mendampingi di sana dan juga ada tim dokumentasi juga. Jadi benar-benar dijaga karena kan kuda ini ada kuda atlet juga, kuda berprestasi juga. Jadi tidak sebatas kuda saya, tapi kuda yang berprestasi juga, kuda dengan talenta yang luar biasa. Jadi harus dijaga keselamatannya seperti halnya atlet-atlet manusia lainnya seperti itu. Jadi dijaga kesehatannya dan lain-lain. Jadi mendarat aja langsung diperiksa tim dokter, periksa lagi sampai kita kasih infus supaya takutnya dehidrasi, kasih makanan dan lain-lain gitulah. Semuanya sangat diperhatikan gitu. langsung disambut hangat sama Aisyah. Iya, jadi betul itu jadi soulmate-nya. Jadi Aisyah nungguin sampai kita tuh, saya udah mendarat belum nih ya, dan sebagainya. Jadi pas datang langsung wah disambut, dikasih makan masih gak mau, kayak kita pulang perjalanan kan kadang-kadang nggak nafsu makan dulu. Jadi sampai dianterin ke kandangnya dan lain-lain, diajak ngobrol dan ya udah istirahat bareng-bareng. Ya udah akhirnya sudah mulai berlatih pemanasan berhari-hari, kemarin sudah berlatih lagi jumping. Mudah-mudahan lancar ya, doain ya pemirsa, ya deg-degan banget gua. Di tanggal 16 berarti ya? Tanggal 16 itu beregunya, kayak sekarang kan dressage beregu, nanti 2 terbaik akan main di perorangannya. Nah kalau Aisyah itu kelas jumping hari Senin tanggal 16 itu untuk beregunya, satu timnya itu 3 orang. Nah nanti dari 3 orang itu dipilih 2 orang terbaik untuk bisa berjuang di kelas perorangan. Mudah-mudahan Aisyah bisa dua-duanya main. Nah perorangan itu di hari Rabu gitu, mudah-mudahan lancar. Rencana akan menyusul nonton? Gak tahu, kalau istri gue sih dari hari Sabtu. Kalau tim gue itu dari minggu lalu sudah ada, tanggal 10 pelatih khusus Aisyah sudah dikirimkan juga ke sana mendampingi Aisyah bersama dan tim dokumentasi. Tanggal 14 istri aku nyusul ke sana. Mungkin ya, ini belum pasti juga. Mudah-mudahan aku nyusul, kalau nggak hari Minggu ya hari Senin ya. Hari Minggu lah, karena hari Senin gue harus lihat. Mudah-mudahan. Oh, fasilitas sana ya. Sebetulnya ya fasilitas seperti apapun sebetulnya atlet-atlet kita tuh selalu siap dengan berbagai macam rintangan gitu, di berbagai macam kondisi juga, karena kan namanya juga atlet harus siap secara fisik dan juga mental. Tapi kita harus tetap menghargai teman-teman panitia dari Sumatera Utara dan juga Aceh yang sudah bekerja keras untuk menyiapkan segala fasilitas untuk semua atlet dari seluruh Indonesia. Yang saya tahu dari DKI Jakarta aja total ada 2.000 orang loh, termasuk pelatih, pendamping dan juga para atlet. Itu DKI Jakarta doang, gimana Jawa Barat, gimana Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua dan sebagainya. Jadi dengan fasilitas apapun ya mudah-mudahan tidak mengurangi semangat untuk memberikan prestasi yang terbaik seperti itu. Tapi untuk Aisyah dan juga teman-teman yang lain para atlet sudah terpilih menjadi atlet utusan dari perwakilan Provinsi Jaya, itu udah luar biasa banget, itu sebuah prestasi. Jadi semangat untuk berkompetisinya, tapi tetap semangat untuk bersaudara dengan sesama atlet juga, itu harus benar-benar ditekankan juga. Hasilnya nanti itu takdir yang menentukan. Tuh pas kan lihat ya di sosmed ya pada heboh gitu, langsung konfirmasi ke Aisyah, kamu
Sejujurnya gue nggak sama sekali nggak sama sekali sih, sangat 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 jarang berkomunikasi dengan Aisyah. Takutnya jadi pressure gitu karena gue selalu banyak nasihat, banyak petuah gitu-gitu lah, orang tua lah, bapak lah gitu. Nah itu gue lagi hindari, dia cuma gini, wow keren, segala macam gitulah, segala macam. Jadi nggak banyak bertanya pada Aisyah kondisinya seperti apa. Paling gue mantau di sosmednya Koni, sosmednya Pordasi, sosmednya Aisyahnya, dan yang jelas Aisyah tuh di sana tuh banyak banget fans. Jadi karena tahu itu anak gue juga, dan Aisyah tuh emang di dunia kuda juga udah lumayan lah, banyak orang tahu juga. Jadi banyak yang minta foto dan lain-lain, sampai dikirimin sama pendampingnya, Pak ini Aisyah kita sembunyiin di kandang, sampai di kandang kuda tidur siang gitu, maksudnya pakai kursi karena takut kecapean, karena Aisyah juga kan ya alhamdulillah kan gue mendidik ramah kan semua orang gitu, jadi dia diladenin gitu, tapi kan dia perlu istirahat juga, jadi sampai disembunyiin gitu. Jadi terima kasih juga buat teman-teman warga Sumatera Utara dan Aceh yang ikut mensupport Aisyah datang ke lapangan. Jadi baru latihan aja pada foto, pada instastory, ketemu anaknya Irfan Hakim gitu, Aisyah Hakim keren banget gitu. Ya udah gue repost ya, pada kesenangan, pada foto-foto. Jadi ya mudah-mudahan tidak mengurangi semangatnya, justru menambah semangat karena banyak yang mensupport. Ngajak anak-anak ke pameran keliling-keliling lihat alpaka di mana? Nah kemarin di AISBSD kan ada pameran IPE. Nah aku ada booth The Hakim, itu agak cukup unik buat gue. Gue bawa binatang-binatang itu binatang yang cukup ukuran besar. Ada kuda, sapi, binturong, dan juga ada alpaka. Nah kalau untuk alpaka itu kalau di luar tuh alpaka itu kan masuk mall juga udah biasa. Nah kalau di Indonesia tuh kan jarang. Nah si alpaka gue tuh si Poka itu kalau di rumah suka gue tuntun juga, tapi nggak pernah seantang itu. Di pameran itu ya Allah, dia emang itu kali ya, banci tampil kali ya, dia benar-benar gitu, sok cantik gitu jalannya, larinya gitu. Jadi semua orang tuh pada liatin, dan dia semakin diliatin kayak semakin menikmati. Gue juga heran sampai ke kiper gue gini, ini apa di rumah suka gini? Enggak Pak, biasanya suka lari-lari gitu. Ini santai banget. Sampai Jalu juga ikutan nuntun, sampai Tias Mirasi, Puji, semua teman-teman gue yang datang mau nonton apakah gue keliling. Jadi karena jadi pusat perhatian, seru banget. Jadi kemarin pameran binatang itu benar-benar mengesankan buat gue juga. Ada latihan khusus gak sih ya? Enggak, sebetulnya intinya gini, kalau binatang itu menemukan kepercayaan antara dia dengan manusianya, dengan orangnya dan kipernya dan pengurusnya. Jadi jadi nggak ada takut-takutnya, dan ternyata alpaka gue itu semakin ramai orang ngeliatin dia di keramaian, nggak ada takut-takutnya, pede aja. Jadi latihannya itu ya latihan mental, latihan terbiasa bertemu dengan orang, dan di rumah gue kan banyak tamu juga, jadi udah terbiasa juga ketemu dengan orang-orang, semua binatang gue termasuk alpaka gue. Ada acara rutin di MNC TV yaitu Road to Kilo Raya, itu tuh dengan tema-tema berbeda. Nah ini sebentar lagi ada Road to Kilo Raya KDI. Gue udah lama maksudnya dari KDI kedua, ketiga, keempat, kelima sampai keenam itu saya dipercaya oleh TPI saat itu untuk menjadi hostnya, bersama dengan Usi, pernah juga bersama dengan Asti Ananta, Magdalena, Wawit Linggarto, siapa lagi ya, pokoknya partner gue tuh berganti-ganti, gue nya dipercaya terus menerus, alhamdulillah. Udah lama akhirnya sekarang ditawarkan kembali, seperti ditawarkan itu dari tahun lalu, tapi saya masih nanti dia fokus di Farming 100 gitu. Nah sekarang akhirnya aku kembali menjadi host di KDI Kontes Dangdut Indonesia, itu menjadi salah satu pionir kontes dangdut yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan bisa memberikan warna tersendiri kembali seperti di tahun-tahun awal dulu gitu. Dan sebelum KDI-nya masuk, nanti akan ada acara RTKR-nya dulu, Road to Kilo Raya KDI. Jadi doakan ya, jadi buat pemirsa setia MNC TV, banyak talent search yang ada di MNC TV, salah satunya KDI. Dan di tahun 2024 ini saya bersama Dan Vega dan juga Oki Lukman dipercaya untuk menjadi host di KDI 2024.